Malam itu, warga Payaman di Nganjuk terbangun oleh suara teriakan yang memecah sunyi. Sebuah kamar kos tiba-tiba dipenuhi api, dan dari dalamnya, terdengar suara terakhir dari seseorang yang meminta tolong. Tak ada yang tahu, ternyata semua ini bermula dari dendam seorang pria. Selasa malam, 25 November 2025. Lorong kos di Jalan W Mongin Sidi, Payaman, Nganjuk, biasanya sunyi. Lampu-lampu redup, angin dingin lewat pelan. Tapi malam itu berbeda. Sekitar pukul 22:30, beberapa penghuni kos mendengar suara seperti barang jatuh, lalu seseorang menangis panik. Awalnya mereka pikir hanya pertengkaran biasa. Sampai kemudian, bau bensin menyengat dari salah satu kamar. Tak lama kemudian, api menyala dari balik pintu kamar nomor 12. Seorang perempuan terdengar menjerit, "Tolong, tolong saya." Warga yang mendekat dibuat terkejut ketika melihat seorang laki-laki keluar dari pintu kamar, wajah panik, dan tangannya berlumuran sesuatu. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunduk dan kabur ke arah gang kecil. Tak ada yang menyangka bahwa pria itu adalah Desa, usia 30 tahun, seorang warga asal Tanjung Anom. Para penghuni kos mencoba memadamkan api seadanya sambil menunggu petugas datang. Ketika petugas berhasil membuka pintu kamar yang hangus terbakar, suasana berubah mencekam. Di dalamnya ditemukan 3 perempuan, Elvi Nurhayati, 41, Elinda Jelsa Ika, 22, Elsa Dwi Intan, 18. 2 di antaranya sudah tidak bernyawa. 1 lagi masih hidup, meski kritis. Ketiganya adalah istri dan anak-anak dari seorang anggota polisi di Kertosono. Kabar ini langsung mengguncang Polres Nganjuk. Seorang anggota mereka kehilangan keluarga dalam cara yang paling tragis. Kurang dari 2 jam setelah kejadian, polisi bergerak cepat. Dengan informasi dari warga yang melihat arah pelarian, polisi menuju Desa Jogomerto, tempat Desa tinggal. Dan benar, di rumah yang sunyi di ujung kampung, Desa ditemukan duduk diam, seperti sudah pasrah. Tak ada perlawanan. Tak ada penyangkalan. Ketika polisi menanyakan motifnya, Desa hanya mengatakan satu kata, "Sakit hati." Ini bukan perampokan, bukan pembunuhan acak. Polisi sampai hari ini masih mendalami sakit hati seperti apa yang membuat Desa melakukan tindakan sejauh itu. Dari keterangan awal, diketahui bahwa Desa mengenal salah satu korban cukup dekat. Ada hubungan personal yang memanas, ada konflik yang tidak terselesaikan, dan ada dendam yang dibiarkan tumbuh. Malam itu, Desa datang ke kos dengan niat buruk. Pertengkaran terjadi, emosi memuncak, dan tragedi pun tak terhindarkan. Untuk menghilangkan jejak, ia menyiram bensin dan membakar kamar. Tapi, kronologi Tuhan berbicara lain. Tetangga mendengar teriakan, api cepat terlihat, dan warga segera melapor. Desa gagal melarikan diri. Kini Desa ditahan dan menjalani proses hukum berat. Kasus ini menjadi salah satu yang paling menyita perhatian di Nganjuk, bukan hanya karena kekejamannya, tapi karena korban adalah keluarga aparat, dan dilakukan oleh seseorang yang dikenal sebagai pribadi pendiam. Warga Payaman masih trauma. Tiap malam lorong kos itu masih terasa berbeda, seolah menyimpan memori dari tragedi kelam yang meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban. Kisah ini mengingatkan kita, betapa berbahayanya menyimpan dendam tanpa jalan keluar. Karena dalam satu ledakan emosi, kehidupan 3 keluarga bisa hancur sekaligus. Semoga keadilan berjalan, dan para korban mendapat tempat terbaik.